Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat. Kembali lagi di channel Firman Fathul. Hari ini kita akan belajar kembali JavaScript teman-teman, dan materi yang akan kita pelajari adalah return. Oke, sebelum itu jangan lupa di-subscribe, like, share, komen video ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita lanjutkan saja. Baik, return ini teman-teman, apa yang dimaksud dengan return? Return itu ya kalau dalam bahasa Indonesia kan kembali ya. Artinya dia mengembalikan nilai, oke? Oke, biar teman-teman nggak pusing, saya ada 2 referensi dari AK Webster. Sini, misal kita punya function, di video sebelumnya kita sudah belajar function teman-teman ya. Di sini function nama fungsi, ya nama function adalah nama fungsi A, B, di mana di dalam A, B ini ada 2 variabel, variabel C sama dengan A plus B, variabel D sama dengan C kali B, return D. Jadi yang di-return adalah D. Oke teman-teman. Nah, variabel X sama dengan nama fungsi 2,3. Dokumen, dot write X. Nanti yang keluar adalah hasilnya ada 50. Kenapa? Karena yang dikembalikan nilainya adalah D, ya. 2,3, 2 ditambah 3 kan A, tambah ketika A-nya 2, B-nya 3, 2 ditambah 3, 5, ya kan? D-nya sama dengan C kali 10, C-nya 5 dikali 10 sama dengan 50. Nah, karena return D, maka nilainya adalah 50. Kalau dia return-nya ini adalah C, maka nilainya adalah 5, teman-teman. Jadi, return ini mengembalikan nilai, mana yang mau kita kembalikan nilainya, gitu ya. Oke, kalau di sini yang dikembalikan nilai hanya satu nilai saja. Misalnya kita punya nilai konstan add, ya, penjumlahan A, B, return kembalikan A plus B. Jadi kita penjumlahan A dan B akan dikembalikan di mana fungsi dipanggil. Oke teman-teman, misal kayak gini, ini juga sama seperti kayak tadi, hanya ini penjumlahan saja. Return, ini langsung A plus B, kan di sini dipanggil add 1,3 dipanggil kan. Dia apa namanya, dioperasikan 1 tambah 3, 4 kan. Nanti dia akan ke ini nilainya 4, 4-nya diberikan nilainya ke konstan sum. Jadi sumnya adalah 4 teman-teman ya. Oke, kita latihan aja langsung ya cara memasukkan atau membuat, return. Nah di sini kita perbesar aja dulu. Oke, di sini kita perbesar lagi deh. Oke, return nilai variabel number dibagi 2. Jadi ceritanya kita membuat function jadi setengah nilai, jadi dibagi 2. Nah, di sini berarti tinggal kita kasih aja return, kembalikan nilai, berarti number dibagi 2. Oke, teman-teman. Definisikan constant result. Berarti sini const result sama dengan half number. Oke, teman-teman. Nah, sekarang print pesan separuh dari 130 adalah sebentar, berarti ini sebentar, kita lihat dulu number dengan 2 dibagi 2, oke sudah sama. Teruskan nilai 130 sebagai argumen ke function yang diberikan untuk constant half, lalu tetapkan hasil sebagai hasil constant result. Oke, ini 130 ya, teman-teman. Jadi setengah 130 itu berapa? Itu nanti ya, 70 berapa, 65 ya. Oke, kita akan coba di sini print separuh dari 130 adalah, berarti kita pakai console log. Oke, kita review pelajaran kita sebelumnya, kita pakai backstick teman-teman. Terus, kita kasih pernyataan separuh dari 130 adalah, nanti tinggal kita berikan di sini dolar, kurung kurawal, terus result. Oke, kita cek dulu ya, apakah sudah sesuai atau tidak. Oke, separuh dari 130 adalah 65, ini yang diharapkan juga sama.
Oke, itu penggunaan return. Jadi ini nilainya, eee, akan dikembalikan ke ketika fungsinya dipanggil. Jadi ini number bagi 2 itu berapa? 130 bagi 2, 65. Nanti 65 dikesnikan, 65 diberikan ke result, terus kita panggil result-nya. Kita kirim dulu. Oke, berhasil ya. Di pelajaran, selanjutnya tentang masih di return, teman-teman, kita akan belajar, eee, lebih dalam lagi, yaitu return itu bisa juga nilainya true or false, ya, benar atau salah. Misalnya, kita punya function number, ya, number-nya ini nih modulo 2, apakah di modulo 2 itu di modulo 2 itu sama dengan 0? Kalau sama dengannya ada 3, berarti dia nanya apakah sebanding atau enggak gitu ya, atau sama dengan atau enggak. Nah, misalnya cek 6, cek 6, 6 di modulo 2 itu berapa? Modulo itu hasil sisa bagi ya. Nah, kalau 0, 0 sebanding dengan 0, true kan? Benar, maka dia nilainya adalah true, oke. Ini juga ketika kalau misalnya cek 7, 7 modulo 2 berapa? 1 kan? 1 itu tidak sebanding dengan 0, maka nilainya akan jadi false, teman-teman. Oke? Nah, selanjutnya, nah, satu lagi kita, kalau misal kita punya sebuah, argumen ya, atau pernyataan setelah return, maka ini tidak dieksekusi, teman-teman. Jadi return itu harus selalu di akhir dari, function ya, oke? Jadi pastikan kalau buat return itu tidak boleh di, apa namanya, di atas, tapi di paling bawah dari function, misal di sini gitu ya, karena ini tidak akan dieksekusi. Oke, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan coba latihan. Di sini kita akan, periksa apakah number adalah kelipatan dari 3. Berarti tadi kita udah belajar, bahkan di sini kita akan, coba, number periksa apakah number modulo modulo itu pakai ini ya, 3 itu sebanding dengan 3. Nah, kalau teman-teman, lupa bisa cek di slide lagi gitu ya, gimana cara penulisannya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke. Oke, jangan lupa di sini pakai return, karena sekarang kita belajar tentang return. Return number modulo 3 itu sebanding dengan, adalah kelipatan 3 0 ya? Kelipatan 3, oke ini 0, ya. Apakah adalah oke, jadi gini ya, kalau kelipatan 3 kan suatu angka, kalau di modul 3 itu pasti 0, jadi kita cari yang sebanding, ya. Jadi suatu angka di modul 3 itu apakah sebanding dengan 0, kalau true, if kondisi, nah if kondisi itu ketika true, berarti kita panggil si function-nya apa. Nah, sekarang bisa sih ketika di sini true, bisa banget. Nah, true ini kita panggil, jangan kalau oke kita cek dulu ya, bisa nggak? Oke, bisa kan? Karena angka, true ini, juga bisa ya langsung. Tapi kan kita bukan kayak gini, ya. Artinya kita ingin ngecek apakah angka berapa nih yang kita cek nih. Hapus kata kondisi dari start if dengan ganti dengan panggilan cek untuk 102, nah yang kita cek ada 123. Berarti kita panggil function-nya di sini, cek 123. Nah, nilai cek 123 ini kan bisa true, bisa false kan. Kalau true dia akan nge mencetak ini, kalau false dia akan mencetak ini, teman-teman, ya. Jadi misal gini, 123 adalah kelipatan 3. Kalau misalnya 4, karena dia false ya, not a multiple of 3 ya. Oke, di sini bisa false, bisa true, oke. Makanya nilainya ini bisa sebenarnya kalau manual bisa false, kalau false itu berarti dia not multiple, jadi karena kalau true ini, kalau false ini teman-teman, oke. Karena kita pakai yang ini, ya, biar ngeceknya itu benar-benar dari angka tertentu, jadi kita bisa bebas nih ngecek angkanya, ya. Oke teman-teman, itu penggunaan dari function, kita cek dulu apakah sudah berhasil. Oke berhasil teman-teman ya. Oke, itu penggunaan dari function, kalau misalnya ada pertanyaan juga boleh di kolom komentar. Kalau ada yang masih bingung juga boleh di kolom komentar, jangan lupa di-subscribe, like, share, komen video ini. Saya Firman Patloa Roma undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.